Nomor 1, keliling sebuah lingkaran dengan jari-jari 5,25 adalah titik-titik. Ini 5,25 berarti namanya R. Kita tahu yang namanya keliling itu rumusnya adalah 2 dikali Pi dikali R. Sehingga kita bisa cari 2 dikali Pi-nya kita pakai 22/7 kali R-nya adalah yang 5,25. Kalau lihat jawabannya adalah bulat, kita akan jadikan 5,25 ini menjadi bilangan pecahan. 2 kali 22/7 kali dengan 525. Di belakang koma ada 2 angka. Nah, kita bagi dengan 1, nolnya 2. Kita kecilin 525 sama 100, masing-masing dibagi 25. 525 kita bagi 25. 2 dapat 50. 25, 1, 25. Nah, berarti 21. Kita tulis kembali 2 dikali 22/7 dikali 21 dibagi 100 dibagi 25 4. Kita bisa coret 4 dengan 2 berdua, 21 dengan 7 dapat 3. Jadi tinggal 22 dikali 32. Dua-duanya tinggal dicoret dengan 2, 11 kali 3, 33. Sehingga jawabannya adalah yang D. Nomor 2. Keliling gambar lingkaran di atas adalah titik-titik. Angka 5 ini berarti namanya jari-jari. Tadi keliling itu rumusnya 2 kali Pi kali R. Jadi keliling sama dengan 2 kali. Pi-nya 3,14. R-nya 5. Tinggal kita kalikan 2 dengan 5 berarti 10. 10 dikali 3,14 tinggal bergerak komanya saja. Bergerak ke kanan 1. Jadi 31,4. Sehingga jawabannya adalah yang D. Nomor 3. Faza berlari mengelilingi sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 40. 40 ini namanya diameter D. Sebanyak 5 putaran, berarti 5 keliling lingkaran. Jarak yang ditempuh Faza, berarti adalah keliling lingkaran dikali banyaknya putaran. Keliling lingkaran sendiri rumusnya adalah Pi kali D. Sedangkan N-nya banyaknya putaran adalah 5. Pi kali D kali 5. Nah, Pi-nya sendiri adalah karena berdiameter 40, Pi-nya pakai 3,14. Kali D, D-nya adalah 40 kali 5. 40 kali 5, jadi 3,14. 40 kali 5 adalah 200. Tinggal 3,14 kali 2, jadi 628. Kasih nolnya 2, kasih koma di sebelah sini. Karena di belakang koma ada 2 angka. Jadi jawabannya 628. Yang D. Nomor 4. Sebuah lingkaran diketahui memiliki keliling 264 cm. Diameter lingkaran itu adalah, bahwa kita tahu bahwa keliling itu Pi kali D. Jadi untuk mencari D-nya sama dengan keliling
dibagi dengan pi. Oke, D sama dengan berapa kelilingnya? 264 cm. Dibagi dengan D. Dibagi dengan pi. Pi-nya kita pakai yang berapa? 22/7. Karena jawabannya bulat. Atau sama saja berarti 264 dibalik nih. 7/22. 264 dibagi 22. Mari kita bagi. 264 dibagi 22. Hasilnya 1, 22. Kurangin 44 bagi 22. 44 kurangi 0. Hasilnya 12. Berarti 12 dikali 7. Berapa 12 kali 7? 84. Sehingga jawabannya adalah yang D. Nomor 5. Luas daerah 3/4 lingkaran pada gambar di bawah adalah. Nah, 14 ini berarti namanya jari-jari R. Nah, karena luasnya adalah tidak seluruhnya lingkaran, ini adalah luas 3/4 lingkaran, maka luasnya sama dengan 3/4 dari luas lingkaran. Nah, luas lingkaran apa? Pi kali R pangkat 2. Jadi kita bisa hitung 3/4 dikali Pi-nya 22/7 kali R-nya 14. Kali R-nya 14. Nah, 4 sama 7. 4-nya kita coret dengan 22 bagi 2, 11 bagi 2, 2. 2 kali 7, 14. Coret 14. Jadi tinggal 3 kali 11 kali 14. 33 kali 14. Mari kita kalikan berapa 33 kali 14. 4 kali 3, 12. 12 tambah 1, 13. 1 kali 3, 1 kali 3. Kalau ditambahin berarti 2, 6, 4. 462. Sehingga jawabannya adalah D. Nomor 6. Jika daerah yang diarsir pada gambar di bawah adalah sepertiga dari lingkaran. Sini mungkin maksud yang diarsir yang ini. Luas daerah yang diarsir juring AOB adalah. Nah, luasnya, luas yang diarsir adalah, ini adalah sepertiga. Ini sepertiga dari lingkaran, berarti sepertiga kali luas lingkaran. Lingkaran adalah pi kali R pangkat 2. Sepertiga, pi-nya kita pakai 22/7. R-nya adalah 21. 21 kali 21. 3 kali 7, 21. Coret seperti ini. Jadi tinggal 22 kali 21. Kita hitung 22 kali 21. 2, 2, 4, 4. 462. Sehingga jawabannya yang D. Nomor 7. Andi, Budi, dan Cepi berdiri di tiap ujung lintasan lapangan. Berbentuk seperempat lingkaran seperti tampak pada gambar di bawah. Jarak antara Andi dan Budi sama dengan jarak Andi dan Cepi. Jadi ini sama nih. Nah, ini seperempat lingkaran berarti ini namanya jari-jari. Kemudian jarak antara Andi dan Budi sama dengan jarak antara Andi dan Cepi. Jika jarak lintasan lapangan Budi ke Cepi, ini Budi ke Cepi ini, berarti ini 22 nih. Nah, maka jarak Andi dan Budi berapa? Oke, 22 ini kan berarti lengkungan. Lengkungan ini kan kalau kita teruskan terus namanya satu lingkaran. Karena ini seperempat lingkaran, maka 22 ini namanya seperempat keliling lingkaran. Dan keliling lingkaran rumusnya adalah 2 dikali pi dikali R. Oke? Nah, bisa kita coret 2 dengan 4. 2. 2-nya dikali 22 berarti 44 sama dengan
Pi kali R. Jadi untuk nyari R-nya sama dengan 44 dibagi Pi. Nah, Pi-nya kita rubah dengan cara 20/27. Nah, jadi sama saja 44 dikali dengan 7/22. Nah, 22 kita coret dengan 44. 44 dibagi 22 adalah 2. 2 kali 7 sama dengan 14. Sehingga jari-jarinya adalah 14. Kalau ini jari-jarinya 14, berarti kita bisa jawab. Jarak Andi dan Budi adalah 14. Ya, oke, jawabannya. Nomor 8. Berapakah volume sebuah kubus dengan panjang rusuk 14 cm? Volume kubus sama dengan rusuk pangkat 3. Karena di situ rusuknya 14, berarti 14 kali 14 kali 14. 14 kali 14, 196. 196 kalikan 14. Tinggal kita coret-coretan. 196 kali 14. 4 kali 6, 24, simpan 2. 4 kali 9, 36, tambah 2, 38. Simpan 3. 4 kali 1, 4, tambah 3, 7. 1 kali 6, 1 kali 9, 1 kali 1. 4. Ini tambahan 1 berarti 17. Ini 2. Jadi 2744, sehingga jawabannya adalah yang C. 2744. Nomor 9, volume prisma. Volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk segitiga siku-siku, berarti luas segitiga siku-siku, yaitu alas kali tinggi bagi 2. Kali lagi tinggi prismanya. Nah, alas kali tinggi pada segitiga itu yang saling siku-siku. Nah, garis ini sama garis ini kan saling siku-siku. Maka 6 sama 8 itulah alas kali tingginya. Jadi tinggal 6 kali 8 dibagi 2. Tinggi prismanya yang mana? Inilah tinggi prismanya, 12. Nah, kita bisa coret 2 dengan 6 boleh, yaitu 3. 3 kali 8, 24. 24 tinggal dikali 12. Ayo kita kalikan. 24 dikali 12 sama dengan 2 kali 4, 8. 2 kali 2, 4. 1 kali 4, 4. 1 kali 2, 2. Jadi 288. Jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 10, ini juga sebuah prisma. Ya. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencari volume bangun ruang. Oke. Kita tahu volume bangun ruang prisma adalah luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk segitiga, berarti luas segitiga, dan segitiganya adalah segitiga yang siku-siku nih. Jadi tinggal alas kali tinggi bagi 2 kali tinggi prismanya. Berapa alasnya? Alasnya berarti 8, alas segitiga. Kemudian tingginya adalah 10 dibagi 2. Tinggi prismanya yang mana? Ini yang 15. 2 bagi 8, 8 bagi 2, 4. 4 kali 10, 40. 40 kali 15. 600. Sehingga jawabannya yang B. Nomor 11, volume bangun ruang berikut ini adalah sebuah tabung. Tabung apa volumenya? Volume tabung adalah Pi kali R pangkat 2T. Oke, jadi volumenya sama dengan Pi, kita pakai 22/7 kali R-nya 14, ini R-nya 14 kuadrat berarti 14 kali 14 kali tingginya 20. Kita coret 14 dengan 7 berarti 2. Oke. 2 kali 14 ini 22. 2 kali 14 adalah 28 dikali lagi 20. Oke, kita kalikan aja. 22 kali 28. 28 kali 22.
2 kali 8, 16. Simpan 1. 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. 2 kali 8 sama nih, berarti 56 juga. Tambahin 6. Ini berarti 11. Dan 1 berarti 616. Tinggal dikali dengan 20. Nah, berarti 616 kita kalikan aja dengan 2. 12 simpan 1. 2 tambah 1, 3. Ini 12. Jadi 1, 2, 3, 2. Kasih 0. Mana jawabannya? Jawabannya adalah yang A. 12. Sebuah kerucut diketahui diameter alasnya 14 cm dan tingginya 12 cm. Volume kerucut. Volume kerucut sama dengan ya, 1/3 dikali pi R kuadrat T. Di sini ada 14 adalah diameter, berarti jari-jarinya adalah 14 dibagi 2 sama dengan 7. Kita bisa nyari volumenya 1/3 dikali pi. Ini berarti 22/7 kali R. R-nya 7 kali 7 kali T. T-nya berapa? T-nya adalah 12. Nah, kita bisa coret 7 dengan 7, 3 dengan 12, berarti 4. Nah, sini adalah 22 kali 7 kali 4. 22 kali 7 kali 4, 28. Tadi udah ada, 22 kali 28 adalah 616. Sehingga jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 13, volume gabungan bangun ruang di bawah adalah penutup yang atas berbentuk limas. Berarti kita cari volume limas. Ini panjangnya 6, ini panjangnya 3. Volume limas adalah 1/3 kali panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya berarti 6, kali lebarnya berarti 3, kali tingginya berarti 4. Coret-coret, dapatlah 24. Kemudian volume yang di bawahnya berupa balok. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya adalah 6, kali lebarnya adalah lebarnya 3, dan tingginya adalah 4. 6 kali 3, 18. 18 kali 4 sama dengan 72. Sehingga volume bangun tersebut adalah penjumlahannya, yaitu 24 ditambah dengan 72. Itu 90. Nah, jawabannya B. Perhatikan gambar jaring-jaring kubus berikut. Jika persegi nomor 1, yang ini, menjadi alas yang akan menjadi tutup adalah persegi nomor berapa? Ingat, antara alas dan tutup pasti saling berhadapan. Nah, jadi, mana yang saling berhadapan dengan angka 1? Oke? Ya, anggap saja kita buat aja nomor 3 nih. Nomor 3 kita letakkan di bawah. Nih, nomor 3 di bawah nih. Nah, 3 di bawah. Maka kita lipat 2 ke atas. Berarti 2 nanti di sebelah kanan, 1 ada di sebelah depan. Maka yang nomor 6 itu ada di sebelah belakang. Kesimpulannya, nah, berarti antara 1 dan 6 itu saling berhadapan. Ya, jawabannya adalah yang D. Berikut adalah gambar dari jaring-jaring sebuah tabung. Nah, ini kalau digambar jadinya begini nih tabung nih. Itu ya. Nah, di sini berarti 25-nya. Tinggi tabungnya 25 yang ini nih. Itu. Sementara kalau 44 itu namanya keliling lingkaran. Sedangkan R sama dengan 7 adalah jari-jari dari alas tabung. Jika luas setiap lingkaran di atas adalah 154. Nah, ternyata luas lingkaran ini udah tahu. Luas lingkaran nih. Luas lingkaran.
Berapa luas lingkaran? 154. Yang ditanya volume adalah titik-titik. Volume siapa? Volume si tabung. Volume tabung rumusnya apa? Pi kali R kuadrat T. Nah, Pi kali R kuadrat ini adalah luas lingkarannya, yaitu 154. Kita ganti dengan 154 langsung. Tinggi tabungnya si 25. Jadi 154 kali 25. Kita susun ke bawah. Oke. 5 kali 4 20, simpen 2. 25 tambah 2 27, simpen 2. 5 kali 1 5 tambah 2 7. 2 kali 4 8. 2 kali 5 10, simpen 1. 2 kali 1 2 tambah 1 3. Maka kalau kita tambahin 0 15 8 3. Jadi 3850. 3850. Sehingga jawabannya adalah yang